kalau tidak ada yang salah, saya pikir ini urusannya adalah kita fokus atau tidak terhadap penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ende ini atau tidak. Kita fokus atau tidak. Karena di tahun lalu mungkin berjalan kita cukup fokus menangani COVID-19 ini, tetapi kemudian di akhir tahun di November, Desember kita kemudian kurang fokus. Saya bisa menilai seperti itu kalau kerja satu tugas. Pengamatan Anda yang membuat kurang fokus ini apa, Pak Yoran? Yang membuat kalau hari ini kita katakan tidak fokus karena memang ada banyak sekali atau ada beberapa kebijakan keputusan yang kita bisa ambil kesimpulan ini bahwa pemerintah tidak fokus. Contoh kebijakannya seperti apa? Untuk COVID di Kabupaten Ende. Saya katakan tidak fokus karena memang tidak terlihat kerja-kerja satuan tugas penanganan COVID di Kabupaten Ende yang sistematis, terstruktur, dan kemudian kerja-kerja terpadu yang dilakukan oleh Satgas ini di semua wilayah di Kabupaten Ende ini. Ditambah lagi ada minimnya anggaran-anggaran yang kita sertakan di dalam APBD ini 2021 untuk penanganan COVID ini. Baik. Karena hari ini masyarakat juga menjadi bertanya-tanya, kemudian mungkin opini di tengah masyarakat, dan saya pikir itu tidak bisa disalahkan karena memang masyarakat berkaca kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati ini dalam bersama timnya dan upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Ende. Baik. Pak Yoran, ini terkait dengan kekosongan jabatan di dua dinas vital di Kabupaten Ende ini, apakah ini juga ikut berpengaruh? Saya pikir tidak hanya dua ya, ada 3 organisasi perangkat daerah yang mengalami kekosongan, yaitu Dinas Kesehatan, Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Komisi Pembangunan Praja yang belum memiliki kepala OPD-nya. Ini juga mereka ini berpengaruh atau tidak? Saya pikir untuk kerja-kerja yang sistematis, terstruktur dalam satuan tugas, saya pikir ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh di tingkat awal ini, di awal tahun anggaran ini masih berhubungan dengan koordinasi internal satuan tugas berkaitan dengan penanganan COVID di Kabupaten Ende. Kalau ini terus dibiarkan, maka sesi berikutnya adalah kita akan sulit untuk melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBD ini berkaitan untuk anggaran di 3 OPD yang mengalami kekosongan itu. Saya pikir ini sangat berpengaruh, sehingga secara kelembagaan DPRD-nya sudah cukup banyak menyampaikan pernyataan dan masuk kepada Bupati untuk segera mengisi secara cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Bupati, hak prerogatif Bupati dalam menentukan pejabat. Saya pikir masih dibuat karena kita masih dalam situasi darurat kesehatan. Tidak ada tawar-menawar lagi gitu ya? Tidak ada tawar-menawar, mekanisme formal yang kemudian membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengusik kekosongan pimpinan di 3 OPD itu. Saya pikir kalau terlalu lama, ya kita bisa menggunakan mekanisme lain yang berhubungan dengan
hak prerogatif itu oleh bupati untuk menempatkan tiga pejabat itu. Jadi tidak ada tawar-menawar lah. Kalau ini tetap dibiarkan kosong, maka akan timbul berkelit di tengah masyarakat terkait dengan keseriusan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ende. Bagaimana masyarakat mau menilai kita serius, pemerintah serius, tapi secara faktual kita masyarakat mendapatkan bahwa ada kebijakan atau ada keputusan yang tidak populer, yang tidak populis, yang kemudian merugikan masyarakat itu sendiri dalam hal penanganan penyebaran COVID di Kabupaten Ende. Pak Yoran, dan sekarang ini datanya kasus COVID-19 ini terus meningkat begitu nih. Dan ini tentunya seperti yang dikatakan tadi, harus ada langkah cepat, perlu ada tawar-menawar lagi dalam upaya untuk menekan kasus ini. Nah, dalam jangka pendek ini apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh Satgas dan juga pemerintah, Pak Yoran? Dalam jangka pendek ini saran kita adalah untuk melakukan tiga pendekatan secara terpadu, secara cepat, sama porsinya, yaitu pendekatan preventif, kuratif maupun promosi yang mesti dilakukan oleh satuan tugas itu. Preventif itu pemerintah daerah melalui satgasnya terus melakukan upaya-upaya untuk menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan panduan 5M-nya itu. Nah, terus yang kedua, kuratif. Itu pemerintah daerah harus memperhatikan kesiapan rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya rumah sakit umum daerah ini dalam hal persiapan penanganan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Nah, ini juga penting karena memang kita dapati ada penanganan yang belum standar, yang belum memuaskan, yang dialami oleh masyarakat di rumah sakit umum daerah ini. Ini juga harus mendapat perhatian serius yang berkaitan dengan pelayanan maupun kesiapan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan fasilitas kesehatan, sarana kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit umum daerah ini agar selalu siap pasti dalam upaya penanganan pasien-pasien yang terpapar COVID-19 kemudian diisolasi ataupun dirawat di rumah sakit umum daerah ini. Kemudian harus juga melakukan tindakan promotif, ini berkaitan dengan terus mensosialisasikan pola hidup sehat, pola hidup bersih, kemudian dalam upaya-upaya pencegahan. Perangkat-perangkat pemerintah satu di tingkat paling bawah, yaitu di RT dan RW dan RT-nya. Baik, Pak Yoran, beberapa komentar tadi menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat ini masih kurang begitu sehingga kasus COVID-19 di Ende ini meningkat. Nah, untuk mempengaruhi kepatuhan masyarakat, tindakan lebih tegas dari pemerintah dianggap bisa menjadi solusi. Bagaimana menurut Anda, Pak Yoran? Untuk yang satu ini, saya pikir beberapa peraturan bupati, edaran atau himbauan-himbauan dari pemerintah daerah melalui bupati sudah bagus. Nah, kita sudah memiliki surat edaran, peraturan bupati dan lain sebagainya yang menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat relevan berkaitan dengan penanganan COVID ini. Tetapi yang kita rasakan adalah implementasi dari peraturan bupati atau edaran-edaran itu tengah masyarakat yang belum dilakukan atau dilaksanakan secara maksimal. Nah, ini tentu berkaitan dengan sistematika kerja yang hari ini di Satuan Tugas menurut saya belum baik, belum baku, karena ada beberapa pengaruh-pengaruhnya. Pertama ya tadi yang kita sudah bahas di awal berkaitan dengan kekosongan di 3 OPD yang merupakan leading center penanganan COVID-19 yang
ada di Satuan 3 kita. Oke. Kemudian upaya apa nih yang sudah dilakukan oleh DPRD Ende sendiri ini untuk ikut membantu peningkatan COVID-19 ini jangan sampai naik lagi begitu Pak Yoran? Ya, DPRD itu tentu dengan melekat 3 fungsi dasarnya, 3 fungsinya, kita akan melaksanakan upaya penanganan berdasarkan 3 fungsi dasar yang dimiliki oleh DPRD itu. Nah, tapi kita akan bersinergi dengan pemerintah, mendukung pemerintah untuk melakukan kerja-kerja cepat, kerja-kerja cerdas dan tepat berkaitan dengan urusan yang saat ini. Okay. Tentu semua itu harus kita lakukan secara bersama-sama dan lakukan secara berbarengan. Karena itu sampai hari ini memang ini penyebaran dan angka-angka statistika yang disampaikan itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Sehingga kita wajib untuk terus, DPRD tentu akan terus mendukung pemerintah, akan terus mengkritisi pemerintah, akan terus lihat dan memonitoring kerja-kerja pemerintah lewat satuan tugasnya untuk pencegahan penanganan dan pencegahan penyebaran virus ini di Kabupaten ini. Oke, baik. Pak Yoran, tadi juga Anda katakan bahwa Satgas ini awal-awalnya itu bagus begitu dalam penerapannya, kemudian ke belakang-belakang ini akhirnya mundur ini. Nah, ini berbicara terkait dengan anggaran begitu Pak Yoran. Setahu Anda apakah ada anggaran khusus gitu yang disiapkan di APBD untuk Satgas kita untuk menstimulus semangat mereka sehingga bisa lebih fokus lagi dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19 karena gaung kerjanya ini menurut Anda sudah terpantau hilang begitu Pak Yoran? Ya. Kalau anggaran-anggaran yang bersifat khusus nanti tapi menurut saya anggaran-anggaran yang secara khusus untuk menangani COVID-19 dari APBD ini dan dipecahkan APBD ini yang bersumber dari dana alokasi umum itu hanya ada pada belanja kerja sekitar 2 miliar sama saya tidak salah itu. Dan kemudian ada anggaran-anggaran kecil di masing-masing OPD yang berkaitan dengan belanja pada tahapan preventif, belanja alat kebersihan dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan di dalam APBD. Kemudian kita tentu berharap banyak kepada dana alokasi khusus yang ada di beberapa OPD yang seperti di Dinas Kesehatan pada yang operasional kesehatan di tingkat puskesmas yang juga diarahkan untuk penanganan COVID, maksimal diarahkan untuk penanganan COVID. Secara khusus, saya pikir kita belum punya anggaran yang memang diarahkan ini. Karena yang melekat pada kegiatan-kegiatan itu hanya sedikit yang ini yang saya kemudian sampaikan bahwa di bulan November, Desember itu agak sedikit longgar. Kemudian dalam kebijakan juga kita terlihat longgar. Kita tidak terlalu fokus dalam upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten ini. Kalau kemudian kita tandingkan dengan angka-angka positif yang terus melonjak di beberapa waktu belakangan ini. Pemerintah daerah saya pikir karena memang membutuhkan anggaran-anggaran khusus dan kemudian belum ditetapkan di dalam APBD ini, saya pikir pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah. Bupati misalnya melakukan refocusing atau perubahan
peraturan bupati penjabat gedenya untuk diarahkan kepada penanggulangan urusan kesehatan yang memang hari ini secara cepat mesti kita tangani. Dan itu memungkinkan ya Pak Yoran ya? Ya, saya pikir ini dalam kondisi darurat, saya pikir ini dimungkinkan. Tentu kita tetap merujuk kepada peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi kita ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020, itu yang mengatur tentang percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Itu rujukannya ada di sana, juga menyesuaikan dengan beberapa aturan-aturan teknis, peraturan-peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengarah secara khusus ke dalam penanganan COVID. Ada juga peraturan Menteri Desa dengan anggaran desanya yang memang diarahkan untuk penanganan COVID berkelanjutan di selama anggaran 2021. Oke, baik. Bayaran, saya ingin tanggapan Anda terkait beberapa komentar dari pendengar yang sudah bergabung tadi melalui telepon juga melalui Facebook. Ada yang menyampaikan bahwa memberikan solusi ini ke depannya harus ada tes murah. Ini dari Pak Jonire, tes murah, tes yang mudah dan cepat begitu dalam upaya pencegahan COVID-19. Bagaimana tanggapan Anda? Saya pikir ini usul yang sangat bagus, sangat baik, karena dalam upaya terus untuk mengetahui penyebaran COVID-19, karena hari ini kita sudah berurusan dengan transmisi lokal. Kalau kita berurusan dengan transmisi lokal, maka wajib kiranya pemerintah daerah melalui staf-stafnya atau di rumah sakit dan dinas kesehatan untuk mengadakan tes alat-alat tes murah, yang lebih murah, sehingga semua masyarakat bisa melakukan tes, atau kemudian pemerintah wajib untuk menyediakan alat-alat tes itu secara besar-besaran, lebih masif di anggarannya untuk lebih banyak misalnya, untuk bisa melakukan tes secara akurat. Kalau tracing tidak dilakukan secara baik, secara bagus, saya pikir beberapa minggu ke depan, beberapa waktu ke depan ini akan sangat mengkhawatirkan kalau kemudian standarnya adalah 1 yang positif, kemudian 30 yang mesti dilakukan tracing. Oke, baik. Jadi melakukan pemeriksaan gitu. Oke, baik. Pak Yoran, terima kasih waktu untuk RRI ND pagi ini. Ini kita harapkan ke depannya semua komponen bisa terus bekerja sama begitu ya dalam upaya pencegahan COVID-19 di ND. Baik. Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Yoran. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, pendengar, baru saja bersama kami Julius Cesar Nongat yang